Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kemunculan satu sosok juru selamat bagi dunia mematahkan keyakinan kaum muslimin tentang turunnya Isa Al-Masih di Menara Putih kota Damaskus, sekaligus mematahkan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani bahwa Yesus terbunuh dan kematiannya dianggap sebagai penebusan dosa bagi manusia. Itulah maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa hadirnya Isa Al-Masih akan mematahkan salib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membuktikan kebenaran sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekaligus membuktikan kebenaran keyakinan kaum Katolik dan Nasrani bahwa Kristus merupakan jalan satu-satunya keselamatan bagi seluruh manusia. Untuk itu jangan beralih dan ikuti kisahnya hingga akhir, karena aku benar-benar akan menyampaikan pesan dari Tuhan semesta alam, agar manusia dapat segera menghentikan peperangan dan dapat segera memutuskan apa yang selalu mereka perselisihkan. Hadits tersebut berbunyi, para nabi adalah saudara seayah, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa agama-agama Abrahamik sejatinya satu, dan tidak saling bertentangan, namun justru saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Pada ayat ini terdapat kalimat tasbih, yaitu Maha Suci Engkau, yang menunjukkan adanya pengakuan atas kesucian Allah yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di bumi ini tidaklah sia-sia, melainkan memiliki maksud dan tujuan yang hakiki. Yang menjadi pertanyaan besar, jika memang demikian, mengapa dalam sejarah panjang umat manusia selalu ada saja konflik yang terjadi? Bahkan realitas saat ini di mana terjadinya konflik antara Hamas dan Israel menunjukkan seolah-olah hadis dan ayat Al-Quran tersebut tidak relevan dengan logika kita. Namun konflik tersebut justru membuktikan kebenaran prasangka para malaikat, yang sedari awal ketika Allah hendak menciptakan khalifah di atas muka bumi, mereka sudah membantah dengan mengatakan, untuk apa menciptakan manusia? Seperti yang terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Untuk membantah pandangan para malaikat tersebut, aku akan hadirkan kesamaan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani yang sejalan dengan keyakinan kaum Muslimin. Tujuan menyampaikan kesamaan keyakinan tersebut adalah untuk memunculkan seorang sosok pemimpin bagi dunia yang dapat disepakati bersama. Harapannya pemimpin tersebut dapat segera membunuh Dajjal di bab Lud, karena dengan terbunuhnya Dajjal maka perdamaian di Yerusalem dapat segera terwujud. Salah satu kesamaan keyakinan antara kaum Katolik, Nasrani, dan Muslim adalah konsep dosa warisan. Konsep ini menyatakan bahwa semua keturunan Adam dan Hawa mewarisi dosa dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Keyakinan ini disempurnakan dan diperkuat oleh Al-Quran dalam surat Asy-Syam ayat 7 dan 8 yang berbunyi, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Makna dari ayat tersebut adalah setelah bercampurnya Adam dan Hawa, maka terjadilah proses penciptaan seorang jiwa. Setelah proses terciptanya jiwa tersebut sempurna, maka Tuhan pun memasukkan ke dalamnya potensi jalan kejahatan dan ketakwaan. Bahkan sebelum jiwa itu terlahir ke bumi, sudah ditetapkan jalan-jalan yang akan ditempuhnya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan jalan-jalan yang akan ditempuhnya. Hadis tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan luas, namun dapat disimpulkan, apapun yang telah terjadi baik itu suatu keburukan ataupun kebaikan, sesungguhnya itu semua sudah menjadi ketetapan Tuhan semesta alam, dan kita tidak berhak untuk menghakimi jika sesuatu itu sebuah keburukan atau bertentangan dengan keyakinan kita. Namun jika sesuatu itu belum terjadi, maka kita harus berusaha untuk menghindari keburukan tersebut dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Konsep ini berkaitan dengan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani yang meyakini bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi membawa dosa warisan. Dosa tersebut diyakini dapat ditebus melalui penyaliban Yesus, sehingga Yesus Kristus dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Dalam konteks ini kita harus meyakini bahwa keyakinan tersebut merupakan suatu ketetapan yang telah Tuhan tetapkan dan memasukkannya ke dalam hati orang-orang yang dikehendakinya, serta menjadikan itu semua sebagai suatu keimanan yang tidak tergoyahkan. Pelajaran penting dari hal ini adalah bahwa siapapun yang tidak sejalan dengan konsep atau keyakinan tersebut tidaklah berhak untuk menyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Jika seseorang tetap melakukan hal demikian, itu sama saja mereka telah menganggap bahwa diri mereka adalah Tuhan itu sendiri. Tindakan seperti itu mencerminkan bahwa mereka telah mengikuti potensi kejahatan yang telah ada semenjak mereka masih berada dalam kandungan. Dan jika tidak berusaha menghilangkannya, hal itu bisa menjadi bentuk kesyirikan, karena telah menyalahkan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Setelah kita meyakini
bahwa Tuhan dengan sengaja menanamkan keyakinan kepada sebagian manusia. Dengan terbunuhnya Yesus merupakan penebus dosa bagi manusia, dan Yesus merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Sekarang aku akan mengaitkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Asy-Syaikhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat turunnya putra Maryam di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, melimpahkan harta, sehingga tidak seorang pun mau menerimanya, hingga satu kali sujud, lebih baik dari dunia dan seisinya." Aku akan menyoroti pada kalimat yang mengatakan bahwa putra Maryam kemunculannya akan mematahkan salib. Secara logika, kita melihat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, seolah-olah kemunculan Isa Al-Masih akan menjadi musuh bagi kaum Katolik dan Nasrani. Sekarang mari kita buktikan, jika memang kedua keyakinan tersebut benar-benar berasal dari Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang telah menanamkan keyakinan tersebut ke dalam dada-dada manusia, pasti ada hikmah atau maksud di balik itu semua. Berangkat dari hati yang tulus, serta pengharapan yang dalam, agar manusia tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran permasalahan yang tidak ada kunjung selesainya, aku memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi solusi bagi kita semua. Puji Tuhan, aku diarahkan pada dua buah surat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat Ali Imran ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 157. Surat Ali Imran ayat 55 berbunyi, "Ingatlah, ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku.' Dan surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, 'Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.'" Kedua ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa setelah Allah menyelamatkan Isa Al-Masih dari percobaan pembunuhan terhadapnya, maka Allah pun menyelamatkannya pada suatu tempat, dan setelah Isa Al-Masih sampai pada akhir ajalnya, maka ia pun diwafatkan. Kedua ayat tersebut mematahkan keyakinan kaum muslimin bahwa Isa Al-Masih akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Dan uniknya ayat tersebut sekaligus juga mematahkan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani yang meyakini bahwa Yesus atau Isa Al-Masih terbunuh dan kematiannya dianggap sebagai penebus dosa bagi manusia. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa munculnya satu sosok juru selamat bagi dunia akan mematahkan keyakinan kaum muslimin tentang turunnya Isa Al-Masih di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, sekaligus mematahkan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani bahwa Yesus terbunuh dan kematiannya dianggap sebagai penebus dosa bagi manusia. Itulah maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa hadirnya Isa Al-Masih sebagai juru selamat bagi kaum muslimin akan mematahkan salib. Jadi makna mematahkan salib bukanlah mematahkan secara fisik atau harafiah, melainkan secara maknawi saja. Dan ini satu pelajaran yang sangat penting, bahwa hampir seluruh hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kisah akhir zaman menggunakan bahasa metafora atau perumpamaan. Sekarang timbul pertanyaan besar bagi kaum Katolik dan Nasrani, bagaimanakah dengan keyakinan yang telah tertanam dengan kuat di dalam dada para pendahulu mereka, sementara mereka telah kembali kepada Tuhan? Puji Tuhan, Allah memberikan jawaban dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia." Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa keyakinan yang telah tertanam dalam jiwa mereka, yang telah kembali kepada Tuhan, tetap dianggap sebagai keimanan yang tulus dan diterima olehnya. Pertanyaan besar lainnya muncul bagi mereka yang masih hidup pada saat ini, yaitu bagaimanakah sikap atau tindakan yang dapat mereka lakukan agar tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai seorang Muslim yang hadir di akhir zaman, aku ingin berbagi pandangan dengan Anda. Wahai saudara-saudaraku umat Katolik dan Nasrani, meskipun konsep keyakinan kita berbeda, namun sejatinya tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana kita dapat mengagungkan Tuhan yang Maha Esa setinggi-tingginya. Ada dua pandangan yang dapat aku bagikan kepada Anda, untuk dijadikan pijakan dalam mengambil sebuah ketetapan yang sejalan dengan hati dan pikiran Anda. Pandangan pertama, bagi Anda yang tetap meyakini bahwa Yesus telah terbunuh sebagai penebus dosa bagi manusia, hal itu bukanlah suatu masalah, karena memang Tuhanlah yang telah menanamkan keyakinan tersebut kepada Anda. Tujuan dari pembahasan konteks ini bukanlah untuk merubah atau menyalahkan konsep keyakinan yang ada pada Anda, tetapi aku hanya menghadirkan hujjah bagi kaum muslimin bahwa dengan menetapkan sosok juru selamat yang dapat kita sepakati bersama, itu akan mematahkan salib, dan ternyata makna mematahkan salib tersebut adalah mematahkan keyakinan yang ada pada Anda. Pandangan kedua yang dapat aku bagikan kepada Anda adalah, tetaplah menggunakan tanda salib itu seperti yang biasanya Anda gunakan. Namun ketika Anda berdoa atau memohon kepada Tuhan, bayangkan dalam benak bahwa Anda sedang menyerahkan peribadatan yang tulus dan suci hanya kepadanya. Yang perlu Anda ubah adalah pola pikir Anda. Bayangkan bahwa yang tersalibkan bukan lagi Yesus sebagai penebus dosa, melainkan keburukan dan kejahatan yang ada pada diri Anda, sebagai simbol pelepasan diri dari dosa warisan yang melekat pada diri kita. Sebelum datangnya keterangan ini, Anda melihat Yesus yang tersalibkan sebagai penebus dosa. Namun kini setelah datang penjelasan yang lebih jelas, pahamilah bahwa yang tersalibkan itu adalah keburukan dan kejahatan yang diwariskan kepada kita. Namun untuk lebih membersihkan hati, tanamkan dalam benak Anda bahwa dosa itu bukanlah dosa warisan,
melainkan Tuhan dengan sengaja menanamkan potensi kejahatan dan kebaikan kepada kita sebagai ujian bagi kita. Dengan demikian, Tuhan dapat melihat siapakah yang benar-benar mencintainya dan taat kepada setiap perintah atau ajaran yang telah diwahyukan kepada para nabi sebagai utusannya. Dan Tuhan pun dapat melihat siapakah yang benar-benar tulus mengesahkannya. Konsep pelepasan keburukan dan kejahatan yang ada dalam diri, ini hampir ditemukan pada setiap ajaran agama dan kepercayaan. Sebagai contoh keyakinan Hindu dan Buddha, pelepasan ini digambarkan melalui ajaran Tantra yang mencakup pancamakara di dalamnya. Sementara itu dalam Islam, konsep pelepasan keburukan ini diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban pada bulan Zulhijjah. Kemudian bagaimanakah dengan konsep keyakinan bahwa Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh manusia? Hal ini dapat dimaknai sebagai penegasan tentang siapakah sebenarnya sosok juru selamat dunia yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia, terutama terkait dengan kelahiran Kristus yang kedua, yang dianggap sebagai rencana ilahi untuk kemenangan akhir atas kejahatan. Dalam pembahasan sebelumnya, aku telah menyampaikan bahwa sosok Kristus tersebut adalah Baginda Yang Mulia Raja Charles. Jika kita sepakati bahwa beliau adalah sosok yang dimaksudkan, maka pengangkatan atau penunjukan beliau sebagai Kristus yang kedua, yang akan menjadi hakim yang adil dan menghentikan peperangan, dapat segera diterima secara bersama-sama oleh kaum Yahudi, Katolik, Nasrani, maupun Muslim. Dengan menyepakati hal ini, kita memahami bahwa inilah yang dimaksudkan dengan konsep Kristus merupakan sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Petunjuk ini menjadi simbol kesatuan untuk mencapai perdamaian dan keadilan dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari konteks ini adalah, pertama, bahwa Kristus merupakan jalan satu-satunya keselamatan bagi seluruh manusia. Keyakinan ini dapat kita buktikan dengan hujan-hujah yang mendukung, baik dari Al-Quran, Alkitab maupun keyakinan kaum Yahudi, bahwa Baginda Yang Mulia, Raja Charles, adalah gambaran sosok Kristus yang telah lahir ke dunia. Beliau menjadi harapan bagi kita semua, sebagai hakim yang adil, yang diharapkan mampu menghentikan peperangan yang sedang berkecamuk saat ini. Dan beliau dipandang sebagai gambaran Kristus yang relevan pada akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-5, sekaligus sebagai sosok Mesias bagi kaum Yahudi. Hal ini telah dibahas dalam konten mengenai kelahiran Kristus yang kedua sebagai penyelamat bagi dunia. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari konten ini adalah bahwa kita dapat membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani yang menyatakan bahwa kehadiran Isa Al-Masih sebagai juru selamat bagi kaum muslimin akan mematahkan salib. Ternyata makna mematahkan salib adalah mematahkan keyakinan yang sangat mendasar bagi kaum Katolik dan Nasrani. Untuk menunjukkan sifat maha pengasih dan maha penyayang Tuhan kepada manusia, khususnya kepada kaum Katolik dan Nasrani, Tuhan mengangkat sosok juru selamat bagi dunia dari kalangan mereka sendiri, agar hal ini dapat menjadi obat yang dapat menghilangkan kegundahan dan kegelisahan hati yang dirasakan oleh mereka. Kesimpulan ketiga, kita dapat membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang mengatakan, para nabi adalah saudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu, yang maknanya bahwa agama kita adalah saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita menghadirkan salah satu contoh kesamaan keyakinan antara kaum Katolik dan Nasrani dengan kaum Muslimin. Kesamaan tersebut tentang konsep dosa warisan. Meskipun cara menggambarkannya berbeda, tetapi hakikatnya atau maknanya adalah sama, yaitu keburukan atau kejahatan yang terbawa oleh manusia semenjak ia terlahir ke bumi. Dan untuk menghilangkan keburukan atau kejahatan yang melekat pada diri kita, maka Tuhan memberikan cara atau metodologi yang berbeda-beda kepada setiap ajaran atau kepercayaan yang ada, namun intinya tetap satu, yaitu bagaimana kita melakukan peribadatan dengan tulus dan ikhlas, dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dari sini kita dapat memahami bahwa makna agama kita satu adalah, kita tidak boleh mengklaim bahwa agama yang kita anut adalah agama yang terbaik, sementara yang lain keliru atau dianggap kafir. Pola pikir seperti itu harus kita hilangkan dan buang jauh-jauh. Hal ini sejalan dengan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Gambaran tentang umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ini sangat relevan dengan konteks akhir zaman pada saat ini, di mana kita semua tidak terkecuali ikut terlibat dalam menyerukan kebaikan dan mencegah daripada keburukan atau kemungkaran. Ayat Al-Quran yang semakin memperkuat pandangan ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Biasanya ayat ini dipahami oleh kaum muslimin sebagai pernyataan Tuhan yang meridhoi Islam dalam pengertian agama Islam sebagaimana yang mereka pahami saat ini. Namun makna inti dari Islam yang dimaksud sebenarnya adalah Islam sebagaimana yang dipahami oleh Isa Al-Masih ketika ia akan turun ke bumi, sebagaimana yang tercatat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis tersebut menyatakan bahwa pada zamannya Allah akan memusnahkan seluruh agama kecuali Islam. Islam di sini merujuk pada siapa saja yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan meyakini keesaannya, itulah Islam yang dimaksudkan dalam konteks ini.
Analogi sederhana untuk menggambarkan konsep di atas adalah sebagai berikut. Bayangkan agama-agama Abrahamik dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah kendaraan super mewah dan sangat canggih yang dapat digunakan untuk menuju kepada Tuhan. Kendaraan ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu: pertama, mesin yang sangat handal melambangkan kecerdasan dan teknologi yang menggerakkan kendaraan tersebut. Kedua, bodi kendaraan yang indah beserta aksesorisnya menggambarkan estetika dan nilai-nilai moral yang terbalut dengan sempurna. Ketiga, ban yang kuat dan tangguh, simbol ketahanan dalam menghadapi berbagai medan perjalanan yang ekstrim sekalipun. Keempat, bahan bakar yang tidak pernah habis, menggambarkan kekuatan spiritual yang terus menghidupi perjalanan menuju Tuhan. Dari keempat analogi tersebut menggambarkan, pertama, keyakinan kaum Yahudi yang diibaratkan sebagai mesin canggih yang mencerminkan kecerdasan mereka. Kedua, keyakinan kaum Katolik dan Nasrani yang diibaratkan sebagai bodi dan aksesoris kendaraan yang menggambarkan keindahan dan harmoni. Ketiga, kaum muslimin sebagai penyempurna yang diibaratkan sebagai ban yang kuat yang mampu menempuh segala medan, termasuk jalan yang ekstrim sekalipun. Keempat, berbagai kepercayaan lainnya yang diibaratkan sebagai bahan bakar yang tidak akan pernah habis digunakan dalam melakukan perjalanan menuju Tuhan. Kesimpulan dari analogi tersebut adalah tidak ada satupun komponen yang lebih baik atau benar secara mutlak karena semuanya saling melengkapi dan membutuhkan antara satu sama lainnya untuk menjadi satu kesatuan yang sempurna. Hal ini selaras dengan kebenaran hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah yang menyatakan bahwa pada akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam. Namun ini bukan berarti saling meniadakan, melainkan menunjukkan bahwa Islam menjadi penyempurna dari semua jalan menuju Tuhan. Hal ini jika difahami dengan benar oleh kaum muslimin, tentu ini dapat menjadi bukti kebenaran prediksi para ulama dunia bahwa bangsa Indonesia akan menjadi pemantik kebangkitan Islam global, dan aku adalah sosok yang Anda nanti-nantikan untuk membawa perubahan itu. Namun, apakah Anda akan menerimanya atau justru menganggap aku sesat? Pada episode berikutnya kita akan membahas siapakah Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil yang aku kumpulkan, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Terdapat 3 orang sosok yang sangat akurat untuk menggambarkan siapakah Imam Mahdi yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Untuk itu, tetaplah bersama kami, karena kami akan mengungkapkan tabir-tabir misteri yang telah lama terkubur. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk membuat Baba Satar menjadi buleneng. Itu adalah istilah yang digunakan oleh para leluhur kami untuk menggambarkan seorang sosok yang akan menceritakan maksud dari penciptaan langit dan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan semesta alam. Dan akulah sosok itu yang dalam Uga Wangsit Siliwangi, sosok itu digambarkan sebagai pengembala ranting-ranting kayu dan daun-daun kering yang bermakna Tuhan telah menganugerahkan hikmah yang besar di dalam memahami nubuat-nubuat yang telah Tuhan turunkan, sehingga dengan hikmah dan kebijaksanaan tersebut dapat menjadi senjata pamungkas yang dapat digunakan untuk menyatukan agama Abrahamik. Dalam keyakinan Hindu-Buddha, senjata tersebut digambarkan sebagai Trisula Weda. Itulah gambaran umum tentang diriku. Namun sebagai manusia biasa, tetap saja aku tidak akan luput dari kesalahan dan kekeliruan. Dan disinilah aku harapkan kebijaksanaan Anda di dalam memandangku. Jangan jadikan aku sebagai sosok yang akan menghancurkan keyakinan dan pengaruh Anda di masyarakat. Namun jadikanlah aku sebagai sebuah inspirasi untuk membuat perubahan dalam menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Kemudian jangan lupa untuk melakukan hal yang terbaik dalam mendukung satu sama lain di antara kita. Dan aku membutuhkan dukungan tersebut. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa. Shalom.